Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kemarin kita bahas dari Kejadian 6 ayat 1-8, hari ini kita akan masuk ke ayat 9-22-nya nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang riwayat Nuh. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Kejadian 6 ayat 9-22, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, demikian aja teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke 1-2 ya. Oke guys, nah sekarang ini kita udah nyampe di generasi Nuh nih teman-teman. Nah, dari ayat 9-10, Nuh diceritakan sebagai orang yang adil, yang just, aka benar di antara generasinya yang hidup pada waktu itu. Kayak kita nih sekarang kan hidup di zaman ini nih, tahun 2023, dan kita kan hidup sama berapa miliar manusia ya. Dan di antara miliaran itu, kita salah satu yang menyembah Tuhan. Ya begitulah kira-kira. Nah, waktu itu si Nuh ini di antara orang-orang yang hidup sezamannya, tapi dia hidup dengan just, aka adil, dan juga aka benar, yang artinya si Nuh ini adalah orang yang bertindak lurus dan dia bisa dibebaskan, aka deliverance dari hukuman, dan dia juga bisa membebaskan orang lain. Arti lainnya dari just adalah si Nuh ini tidak bercela atau sempurna, artinya nggak berdosa. Mantul banget ya teman-teman. So, generasi itu teman-teman bahasa Ibraninya adalah Dorot. Tidak sama dengan riwayat ya, atau pohon keluarga itu bahasa Ibraninya Toldot. Nah, kalau Toldot itu generasi turun-temurun sedarah, tapi kalau Dorot itu generasi sezamannya yang hidup bareng dia waktu itu. Ya, jadi kalian bayangin aja ya guys, dari sekian banyak orang yang hidup di zaman Nuh itu, cuma Nuh yang taat sama Tuhan. Gila banget sih. Nah, Nuh ini melahirkan 3 putra nih teman-teman, Sem, Ham, dan Yafet. Mungkin kalian nanya, kenapa Nuh yang melahirkan bukan istrinya? Well guys, cara bacanya bukan gitu ya. Kan patriark itu artinya keturunannya diperhitungkan dari garis keturunan laki-laki, yaitu dari Abraham, Ishak, Yakub. Makanya ditulis itu anaknya Nuh gitu guys. Nah, waktu itu umurnya dia 500 tahun. Dan sebelum air bah melanda bumi, generasi Nuh itu emang hidup sejahat itu teman-teman. Nah, lalu di ayat 11, bumi tempat di mana manusia tinggal dalam kacamata Tuhan itu udah rusak guys. Nah, mungkin kalian nanya apa maksudnya rusak di sini? Nah, maksudnya rusak adalah dalam hal menyembah Tuhan, manusia itu punya Allah lain di hadapan Tuhan. Itu artinya mereka menghina kehadiran dan keadilan Tuhan. Mereka berbuat dosa tanpa rasa malu dan juga tanpa rasa takut akan Tuhan. Bumi akhirnya dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakadilan, penuh pembunuhan dan kecurangan. Serem banget ya guys.
Nah, lalu di ayat ke-12, semua manusia itu telah merusak jalan hidupnya di bumi karena mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan moral, teman-teman. Lalu akhirnya di ayat 13, Tuhan memutuskan untuk memutus generasi Nuh. Memutus generasi ini adalah metafora yang diambil menurut kebiasaan raja-raja duniawi. Aku akan membuat mereka menjadi nol, bahkan seluruh susunan benda-benda duniawi menjadi nol. Nah, ini saat zaman Nuh ya guys. Lalu di ayat 14, Allah meminta Nuh membuat bahtera nih. Nah, dalam kisah orang Kasdim tentang air bah, bahtera itu dibuat dari pohon gopher, bukan balok ya. Nah, gopher emang artinya cemara. Pohon cemara yang tinggi dan tegak, sangat tahan lama, dan pada zaman dulu itu emang dipakai untuk membuat kapal nih, teman-teman. Nah, kamar artinya sarang, sel, atau kabin nih. Nah, Tuhan meminta Nuh untuk membuat 3 tingkat sehingga jalinan kayu itu dapat menyatu. Menyuruh jadi satu struktur ditempelnya pakai aspal alami, atau bisa dibilang juga pitch. Dan lalu di ayat 15, hasta adalah panjang lengan dari suku sampai ujung jari tengah atau 18 inci nih. Jadi bahtera itu kira-kira panjangnya 450 kaki dan lalu lebarnya 75 kaki dan dalamnya 45 kaki nih teman-teman. Lalu di ayat 16, bahtera itu diberi jendela atau kisi-kisi atau lubang untuk jalan masuk cahaya dan kecerahan nih, untuk sarana penerangan dan ventilasi bahtera. Nah, jadi karena bagian luar bahtera itu dilapisi aspal yang sangat tebal, 2 lantai bawah itu akan sangat kekurangan pasokan udara, sehingga bagian lantai bawah itu sangat cocok untuk gudang dan pemberat, dan lantai atas aja nih yang jadi tempat hunian. Nah, Zohar, yaitu jendela kisi-kisi, itu letaknya di ruang terbuka setinggi 1 hasta, melingkari bahtera dan dibentuk tegak agar bisa memberi udara yang cukup dan cahaya yang baik. So guys, dengan demikian kesehatan manusia dan binatang yang ada di dalam bahtera itu selama 12 bulan aman-aman aja gitu guys. Nah, lalu di ayat 17-18, Allah yang memiliki kekuatan tak terbatas dalam keadilan dan dalam kuasa akan mendatangkan air nih. Namun, Allah yang punya kasih tak terbatas itu akan meneguhkan perjanjian dengan Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan nih. Perjanjian yang diteguhkan apa tuh maksudnya? Mungkin kalian nanya. Maksudnya adalah perjanjian pemeliharaan bahwa dalam perjalanan bahtera itu Tuhan akan menolong dan menopang kehidupan Nuh dan juga sekeluarganya nih. So sweet banget ya teman-teman. Ini adalah perjanjian kasih karunia di mana Allah berjanji untuk memelihara ciptaan terhadap seluruh ciptaan yang diwakili oleh Nuh dan ciptaan lain yang dikelolanya di dalam bahtera itu. Nah, lalu dari 19-22, besarnya ukuran bahtera dan banyaknya hewan yang masuk dan dikumpulkan di dalam bahtera, gimana ya guys bisa masuk semua? Well, binatang lain yang masuk ke bahtera itu menandakan bahwa Nuh harus juga menyelamatkan spesies binatang lain, yaitu binatang liar, burung, dan juga binatang melata. So guys, bahtera ini adalah sarana yang disediakan oleh Allah untuk tujuan menunjukkan belas kasihan Allah untuk Nuh dan ciptaan lain yang dikelola oleh Nuh. Tuhan mengawasi, membimbing, dan memelihara dari mulai bahtera itu direncanakan sampai tiba air bah. Tuhan itu mengawasi seperti Tuhan mengatur dunia. Menariknya nih guys, Nuh itu taat. Apa itu taat sih? Taat itu adalah melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Ya, jadi sekian aja teman-teman firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan firman Tuhan hari ini nih. So guys, hari ini kan kita kembali belajar nih. Yang pertama nih, ada satu orang benar yang dibangkitkan Tuhan dalam satu generasi. Dan orang itu hidup benar dan saleh. Hidup takut dan taat akan Tuhan nih. Hidup berjalan bersama Tuhan, yang artinya menyamakan ritme kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Dan orang itu di sini adalah Nuh. Tuhan mengingat dia dan mengasihinya. Dia juga memilih dia untuk menyelamatkan generasinya nih. Lalu yang kedua, Nuh taat. Artinya Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan minta, teman-teman. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari perihal perikop ini nih, teman-teman? Yang pertama, kita harus hidup taat dan takut akan Tuhan, yang artinya menyamakan ritme kehendak kita dengan kehendak Allah. Lalu yang kedua, kita harus belajar taat nih. Artinya, kita harus melakukan tepat seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, bisa ya teman-teman. Nah, terakhir, pertanyaan refleksi kita untuk hari ini adalah, apa yang kamu bisa belajar dari Nuh hari ini?
Lalu bagaimana sifat karakter Allah yang mengenalkan diri pada Nuh? Dan yang terakhir, apa sih bentuk ketaatan yang bisa kamu lakukan dan hadirkan dalam kehidupanmu sehari-hari? Ya, seperti biasa teman-teman boleh langsung jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi sekian aja Satu Teduh untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar banyak ya. Sekarang aku mau ajak kalian untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk bisa taat pada kehendak Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Goodbye and see you in the next video.